Pak di ya udah bisa Pak, sudah bisa. Siap, baik. Sampun Pak, monggo. Kemudian silakan Pak Elan. Sudah bisa dilihat Pak? Sedang proses kayaknya. Oh ya. Halo Mas Noval, masih monitor Mas Noval? Ini Mas Noval yang bisa bantu ini. Sudah bisa dilihat? Belum bisa Pak di tempat Belum saya. Bisa. Oh ya. Yang lain Bapak Ibu mungkin bisa lihat? Belum Pak. Belum bisa. Atau mungkin ini ya, Mas Pak Elan, boleh dibantu kirim ke saya materinya Pak? Oke. Sudah Pak lewat WA. Sudah ada di sudah WA. Ya. Sudah ya. Ini sudah Pak Elan. Sudah ya? Sudah ya. Oke. Ya, kalau begitu mohon izin Pak, bisa saya mulai? Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Rusli Simanjuntak sebagai pembina INVEA, kemudian Bapak Bakri dari BRI Microfinance, Bapak Bagio, Bapak Ibu, semua yang hadir di sini, sahabat-sahabat saya di INVEA, terima kasih atas kesempatan ini. Ya, saya hari ini mohon izin ya Pak menyampaikan sharing. Ya tentu apa namanya, saya sharing di depan Bapak Ibu yang sudah berpengalaman ya, sudah punya kualifikasi yang di bidang ini gitu ya. Jadi ya saya mohon izin ya sedikit banyak apa yang saya ketahui mungkin akan saya sharing ya. Silahkan mungkin ada hal-hal yang kurang tepat nanti mohon dikoreksi atau ditambahkan ya. Nah, mungkin saya akan coba sharing dari beberapa literatur yang ya karena bidang saya ya di akademisi, beberapa literatur yang terkait dengan mikro, tentu yang terkait dengan keuangan juga ya, keuangan mikro, terutama manajemen risiko, dan ada sedikit pengalaman saya waktu masih di industri juga dalam men-setting penerapan manajemen risiko ya pada saat itu ya. Kita termasuk lembaga keuangan non bank waktu itu, dan mungkin bisa menjadi bahan referensi ya buat teman-teman di keuangan mikro ini, terutama koperasi ya gitu. Nah, saya mohon izin mulai ya. Saya akan membuka dengan kalimat mengapa manajemen risiko itu penting gitu ya. Pertanyaan itu sehingga hari ini kita harus menjadi topik yang akan kita bahas gitu ya. Dan saya akan kasih ilustrasi sedikit ya. Ini ada sedikit ya bahwa risiko itu mengelilingi kita gitu ya. Risiko itu pasti selalu ada, dan tinggal bagaimana kita mengelolanya ya, sehingga kita dapat memitigasi atau mengeliminasi ya, mengurangi dampaknya gitu ya. Tapi untuk menghilangkan risikonya sendiri itu tidak mungkin ya, karena memang melekat ya. Itu ada istilahnya risiko inherent ya dalam setiap satu kegiatan gitu ya. Nah, ini mungkin ada beberapa ilustrasi yang ada hal yang di luar keuangan ya, tapi bisa berkaitan dengan dengan statement manajemen risiko itu penting. Ya. Misalnya ada satu kecelakaan ya di Bali waktu itu ya, Lion ya. Nah, ini Lion ini dari info yang saya ketahui bahwa itu ada unsur human error juga di situ. Artinya pengambilan keputusan pilot yang kurang tepat, dan ada disinformasi yang diterima pilot pada saat itu. Oleh karena itu kan kita bisa melihat ya bahwa ada risiko manusia di situ ya, disebabkan oleh manusia, dan juga kenal ya risiko operasional di situ. Kemudian gambar yang kedua ini, nah ini juga cukup menghenyak kita ya pada saat itu ya. Ini kejadiannya di Jepang ya. Kita tahu bahwa Jepang itu ya moda angkutan kereta apinya terkenal di dunia itu yang paling aman. Yang paling aman, tepat waktu, yang paling menonjol adalah tepat waktunya itu ya. Tepat waktu ya, dan aman ya. Jadi jarang
sekali dia terjadi kecelakaan. Dan ini kecelakaan yang cukup menghebohkan pada saat itu. Ya, sehingga sampai Menteri Transportasinya itu mengundurkan diri ya setelah kecelakaan itu. Ya, korbannya cukup banyak, sampai 100 orang. Persoalannya hanya karena dia sangat tepat waktu. Pada saat itu masinisnya itu mengejar waktu, ya, agar dia tepat waktu datang di stasiun berikutnya, sehingga pada saat tikungan dia menambah kecepatan yang seharusnya itu tidak diizinkan, gitu ya. Jadi akhirnya kereta itu dia keluar dari lintasan, ya, menabrak apartemen dan korbannya cukup banyak, hampir 100 orang pada saat itu. Nah, ini juga kita lihat ya betapa bahwa risiko itu yang disebabkan oleh operasional dan human error itu bisa menyebabkan dampak. Mungkin secara sistem Jepang sudah mempunyai sistem perkereta apian yang cukup baik. Tapi kerugian negara ya 6,7. Di situ ada risiko kepatuhan, risiko hukum, ya, bahkan juga strategik di situ ya. Kemudian, nah ini yang baru-baru saja mungkin ya, ada Jiwasraya, ya, kerugiannya sangat besar sekali ya, sampai 16,8 triliun ya, yang angka terakhir ini ya. Nah kalau kita lihat ya, berdasarkan dari BPK ini terutama, bahwa ya ada salah pengelolaan ya, mismanagement dari Jiwasraya ya. Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham berkinerja buruk ya. Nah, ini kan kita lihat ya bahwa jadi dia investasi ya pada produk-produk saham yang buruk, dan ini kita lihat bahwa ada risiko strategik ya dari manajemen Jiwasraya. Nah, kemudian juga tidak hanya cukup di situ ya. Bahkan kalau Bapak Ibu yang menyenangi bola, ya, Jiwasraya sedang dalam kondisi yang sebenarnya dia tidak terlalu fit, dia menjadi sponsor Manchester waktu itu ya. Mungkin kalau sempat lihat pertandingan Manchester, dia ada Jiwasraya di situ ya sebagai sponsor yang menghabiskan dana juga cukup besar. Ada produknya juga, yang produknya yang cost of fund-nya cukup tinggi ya. Nah, itu kalau kita lihat berapa keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemennya pada saat itu adalah kurang tepat ya, menyebabkan kerugian di Jiwasraya. Ya, ada risiko strategik, ada risiko hukum, risiko reputasi di situ ya. Nah yang terakhir kan ada juga ya kasus sedang berjalan, Indosuria, ya, Koperasi Indosuria. Nah ini memang sedang berjalan penyelidikannya sekarang kasusnya ini gitu ya. Nah, kita lihat sama juga ya, di sini ada risiko hukum, risiko reputasi, kemudian ada risiko strategik juga berkaitan dengan keputusan-keputusan manajemen. Oke, nah ini beberapa ilustrasi yang menggiring opini kita sehingga kita bisa sampai yakin bahwa manajemen risiko itu sangat penting ya buat pengelolaan satu entitas ya, apakah itu koperasi, apa lembaga keuangan mikro atau perusahaan-perusahaan yang besar begitu ya, karena bisa menyebabkan kerugian, bahkan bisa menyebabkan perusahaan itu menjadi bangkrut atau tutup. Oke, nah itu mungkin tadi ilustrasi yang bisa menjawab mengapa manajemen risiko penting. Nah ini sekarang konteks kita hari ini ya, ini karena juga ini kaitan dengan koperasi, ya. Kemarin saya itu diberi info oleh Bapak Bagio bahwa sudah diterbitkan ya permen terbaru ya tentang pengawasan koperasi tanggal 14 Oktober ini baru-baru aja nih. Ya. Bahwa koperasi sekarang mereka concern sudah ya membuat kebijakan itu dengan manajemen risiko yang harus diterapkan di koperasi. Di sini ada pasal 13 ayat 2 dan ayat 5 bahwa KKPKK ini kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi ya, KKPKK ini. Yang meliputi ya ada tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan. Nah, di sini sudah muncul nih nomor B, ada profil risiko. Ya, artinya koperasi sudah diminta mempunyai kompetensi, pengetahuan untuk bisa membuat satu profil risikonya, gitu kan.
Kemudian, nah, profil risiko dimaksud pada ayat 2 huruf B ini paling sedikit meliputi penilaian risiko inheren dan penerapan manajemen risiko. Nah, mungkin hari ini yang kita akan konsep di sini ya, manajemen risiko inheren dan penerapan manajemen risiko seperti apa itu yang dimaksud gitu ya. Mungkin nanti ada sedikit literatur dan beberapa contoh prakteknya gitu ya. Yang mungkin nanti bisa menjadi referensi buat teman-teman pelaku industri keuangan mikro di sini, terutama koperasi. Ya. Nah, apabila tidak menjalankan menerapkan risiko ini, ya dengan baik, itu ada sanksinya juga nih pasal 23 ayat 1 sanksi. Pengawas koperasi merekomendasikan pengenaan sanksi terhadap koperasi yang melakukan pelanggaran meliputi nomor B, poin B ini profil risiko. Jadi koperasi yang tidak bisa menerapkan ini, ya risiko, manajemen risiko dengan baik bisa dikenakan sanksi. Oleh karena itu, saya rasa memang sudah waktunya ya koperasi juga mulai menerapkan manajemen risiko dengan baik. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini definisi risiko lah ya. Kita sudah beberapa literatur dari IRM, Institute of Risk Management, dari Institute of Internal Auditors, dan dari POJK. Kalau kita lihat di sini, bahwa kan di sini ada satu kejadian yang bisa menimbulkan dampak negatif sebenarnya, gitu ya. Berdampak juga kepada achievement of the objective, artinya tujuan perusahaan kita. Ya. Artinya bisa, kalau kita lihat tadi ya, bisa berdampak kepada jalannya perusahaan kita, kepada pencapaian tujuan-tujuan perusahaan kita, ya, dan dapat menimbulkan kerugian. Itu saya kira beberapa poin penting ya dari definisi risiko ini. Nah, ini berapa risiko ya dikait dengan lembaga keuangan. Ini coba referensinya saya lihat dari POJK nomor 18 ya yang mengatur tentang penerapan manajemen risiko di bank. Ini saya coba membandingkan ya. Ini bank, ya, penerapan manajemen risiko di perbankan, ya, POJK 18 2016, dia ada 8 risiko yang harus diperhatikan. Ya, nah, kalau ini POJK nomor 1 2015 ini untuk industri keuangan non bank ya, jasa keuangan non bank saya. Ya. Jadi saya ambil di sana kan dibagi-bagi ya, ada pensiun dan lain-lain. Ini saya ambil untuk pembiayaan, ya, keuangan pembiayaan, ya, ada pensiun, ada insurance dan lain-lain. Nah mungkin kalau untuk Bapak Ibu di industri mikro, ya mungkin bisa menyesuaikan ya risiko apa yang relevan, ya relevan dengan organisasinya ya koperasinya. Ada juga mungkin koperasi yang masih sederhana, tidak semua juga risiko ini mungkin muncul, tapi mungkin organisasinya sudah berkembang menjadi koperasi yang lebih besar, maka kan tentu tingkat risikonya akan lebih kompleks dan mungkin akan selengkap ini muncul begitu kan, tergantung kompleksitas dari bisnis usahanya. Tapi paling tidak ini bisa menjadi referensi kita, risiko-risiko apa saja yang harus diperhatikan di dalam organisasi kita. Nah ini berapa penjelasan dari masing-masing risiko tadi, tapi saya coba merefer kepada yang industri keuangan non bank. Ya, risiko tata kelola, ya ini terkait dengan pelaksanaan tata kelola di dalam organisasi kita ya. Dan juga bagaimana gaya manajemen, pengendalian dari organisasi. Risiko operasional dari proses internal ya, sistem teknologinya di dalam organisasi kita. Risiko dukungan dana ya kecukupan atau mungkin ada yang menyebutnya juga likuiditas ya, kecukupan dana atau modal likuiditas. Ini mungkin buat koperasi ini atau industri jasa keuangan mikro sangat penting ya. Problem ini seringkali nih ya, risiko dukungan dana atau likuiditas. Aset dan liabilitas ya, kegagalan pengelolaan aset liabilitas. Risiko pembiayaan, nah ini juga ini sering muncul juga ya, maka mungkin ini yang paling dominan ya dalam pemberian pembiayaan ya kepada debitur ya. Risiko kepengurusan, nah ini ya terkait dengan kemampuan dari para pengurusnya, juga mungkin bisa kalau di POJK tentang
manajemen risiko di perbankan ini terkait dengan strategik juga, saya kira bagian dari risiko kepengurusan ini. Strategik, risiko muncul akibat kegagalan penetapan strategi. Oke, nah tetapi Pak, Bapak Ibu, kita mungkin tidak bisa ya memisah satu persatu risiko ini ya, karena risiko ini berjalan saling mempengaruhi gitu ya. Sebagai contoh mungkin ya, untuk kegagalan di risiko pembiayaan misalnya, kegagalan dalam menjalankan risiko kredit atau risiko pembiayaan bisa mempengaruhi kepada risiko strategiknya, atau kegagalan di strategik bisa mempengaruhi masalah likuiditas ya, atau bahkan mempengaruhi operasional. Jadi mungkin kita tidak bisa melihat risiko itu masing-masing secara berdiri sendiri-sendiri gitu ya, bahwa kita harus secara integrated ya, harus secara keseluruhan itu menilai risiko kita di dalam organisasi gitu ya. Oleh karena itu ada yang namanya enterprise risk management ya, IRM. Nah, dia concernnya kepada pencapaian tujuan organisasi itu sudah jelas ya, dengan menambahkan seluruh spektrum risiko ya, dan mengelola dampak gabungan dari risiko tersebut sebagai portofolio risiko yang saling terkait. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi kita memandang risiko itu tidak parsial ya, risiko pembiayaan saja, risiko strategik saja, atau risiko likuiditas saja, karena itu saling terkait. Oleh karena itu penting untuk kita harus punya mindset bahwa risiko itu harus dipandang sebagai satu risiko yang integrated gitu ya, gabungan dari risiko-risiko yang ada. Ini bisa diterapkan ya, bagaimana nanti proses manajemen risiko ya di tempat Bapak Ibu. Ya ada berapa banyak model sebenarnya ya dalam menerapkan manajemen risiko. Ini kan sudah diminta nih sama regulator ya di koperasi ini khususnya, Prof, menerapkan manajemen risiko. Seperti apa penerapan manajemen risiko? Nah, penerapan manajemen risiko itu kita bisa merefer kepada berapa model ya, risk management process. Ada model yang dikeluarkan oleh IRM ya, risk management. Dia buat seperti ini ya, mulai dari penetapan strategic objektif ya koperasi atau organisasi kita. Kemudian ada risk assessment, kegiatan di dalam risk assessment seperti ini. Mulai dari reporting ya, dari hasil assessment akan mengeluarkan satu reporting atau laporan ya, profil risiko yang kan tadi diminta oleh regulator untuk bisa mengeluarkan satu risk profile yang kita mengenali ya, risk profile risiko organisasi kita gitu ya. Tapi kan tentu harus di-assess gitu ya, supaya kita bisa tahu profil risiko. Kemudian ada keluar risk reporting, dari sinilah kita bisa mengambil satu keputusan ya, misalnya pengurus koperasi atau keuangan mengambil keputusan bagaimana kita akan menangani risiko yang ada tersebut. Atau di sini risk treatment ya, treatmentnya seperti apa ya. Kemudian ada risiko-risiko yang masih tersisa, itu pengelolaannya, dan kita harus monitoring. Ini dari IRA. Ada juga ISO, model dari ISO ya. Nah, kalau ISO lebih kurang sebenarnya substansinya sama ya, bahwa ada di sini ada risk assessment, ya ada monitoring and review, ada communication dan konsultan. Perbedaannya ini mungkin ya dengan IRA. Tapi kalau kita lihat dua-duanya ada yang namanya risk assessment. Ya, kita harus mengenali identification ya, harus mengenali risiko di bidang kita masing-masing ya. Risiko-risiko yang ada di bidang pekerjaannya ya. Bahkan para karyawan itu sebagai risk owner ya, dia harus tahu risiko-risiko pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing ya. Kemudian kita dianalisis ya, kemudian dievaluasi dan terakhir di treatment ya dari hasil assessment itu ya. Sebenarnya substansinya sama ya. Tinggal Bapak Ibu nanti coba menyusun manajemen risikonya, ingin memakai model yang mana gitu ya, dimodifikasi dari model yang ini juga
Tidak apa-apa sepanjang substansinya tetap ada. Nah, ini kalau dari Hopkins ya, dia bilang mengenalkan ada 8 RS dan 4 TS nih ya. 8 R-nya ini ya, recognition of risk, rating of risk, ranking against responding response, dan 4 treatment-nya. 4 treatment-nya yang ini. T-nya itu maksudnya ada tolerate, treat, transfer, terminate. Gitu ya. Nah, di sini assessment-nya ya di sini pada saat recognition, rating, risk, ranking against, ya, ini adalah proses assessment. Ya. Oke. Nah, tadi kan ada istilah inherent. Di dalam koperasi juga ada istilah inherent di dalam ketetapan ini. Ya, mana tadi? Nah, ini ya, inherent ya meliputi penilaian risiko inherent dan penerapan manajemen risiko. Coba kita lihat inherent itu apa? Maksudnya inherent ini ya, tadi yang melekat ya di satu lingkungan atau aktivitas. Dengan sendirinya misalnya pembiayaan yang melekat ya kemungkinannya kreditnya macet gitu. Ya. Atau debiturnya tidak membayar, itu inherent ya. Tetapi kan kita bisa mengendalikan ya atau memodifikasi, ya, mengurangi dampak inherent itu. Oleh karena itu sebenarnya berpasangan ya duanya ya, antara inherent dengan risk control, ya penerapan dari manajemen risiko sebagai bentuk pengendalian risiko, terutama risiko inherent ini. Ya, jadi ada dua hal yang harus diperhatikan, ya, inherent dan risk control-nya. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh ya risk profile ya. Salah satu contoh risk profile ini sebenarnya cukup lengkap, dia pakai 8 ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau tinggal disesuaikan saja ya dengan industrinya gitu ya. Dengan organisasinya maksud saya. Nah, ini kita lihat ya bahwa pada akhirnya ini kan terintegrated ya. Kita melihat secara keseluruhan ya. Ya tentu ini agregat dari masing-masing risiko ya di bidangnya ini ya, apakah pembiayaan, likuiditas, operasional, strategik, hukum pasar ya. Masing-masing punya skor begitu ya. Kemudian kita lihat nih ada bobot. Nah, ini keputusan-keputusan ya tergantung organisasi Bapak Ibu dalam melakukan pembobotan ini. Ya tentu kita harus brainstorming ya, dan manajemen di tempat Bapak Ibu bisa mengambil keputusan apa yang dianggap penting dari sekian risk kategori ini. Ya, pembobotannya. Kemudian akan keluar skor tertimbangnya, dan terakhir inherent ya. Ini sebelah kiri ini inherent ya. Sebelah kanan risk control ya. Jadi penerapan manajemen risikonya nih sebelah kanan. Jadi dari inherentnya dia ada keluar skor sekian, dia masuk moderat. Kemudian dari penerapan manajemen risikonya ya sebagai risk control sistemnya. Ya, nah, dia di bidang ini, bidang pembiayaan seperti apa, di bidang likuiditas seperti apa gitu ya. Dia ada keluar juga skornya satisfactory, low to moderate. Nah, ini penggolongan ini tentu kita harus membuat juga ya tabel konversinya gitu ya. Ada low to moderate gitu ya. Dia keluarlah posisi ini dua. Sebenarnya pada akhirnya dia akan menghasilkan seperti ini. Ya, antara dua ya, inherent risk dengan risk control. Sehingga kalau kita lihat, kita gabungkan di sini moderate risk inherentnya. Kemudian risk controlnya low to moderate. Maka dia akan dapat dia di sini posisinya. Ya. Di mana dia posisinya? Begitu kan? Moderat, low to moderate. Ya. Oke, di mana posisinya? Moderat, di sini low to moderate. Ya, satisfactory moderat, di sini dia posisinya. Ya, di sini nih low to moderate, ya, di posisi perusahaannya. Ini salah melingkari nih kelihatannya, maaf ya. Oke, jadi kita tahu profil risiko perusahaan kita. Risiko kita adalah di sini low to moderate. Tapi tentu ini kan dibangun berdasarkan identifikasi ya masing-masing bidang ini. Kita harus mengenali di masing-masing bidang ini. Nah, sekarang coba kita lihat. Satu-satu kita lihat. Misalnya risiko inherent. Yang melekat di dalam satu kegiatan. Pembiayaan, Bapak Ibu bisa membuat satu parameternya. Misalnya pembiayaan kita bisa lihat cek dari NPL-nya.
kecukupan cadangan penyisian, misalnya dari AIDA-nya, rasio total nilai agunan, misalnya, ya. Nah, ini bisa menjadi parameter di dalam risiko inherentnya. Kita nanti lihat kondisinya NPL-nya seperti apa. Bapak Ibu kemudian membuat tabel konversinya, misalnya NPL sekian persen sampai sekian persen, itu kita anggap skor berapa. Ya. Cukupan cadangan penyisian sekian persen sampai sekian persen, itu tabel konversinya apa, gitu ya. Harus dibuat tabel konversinya masing-masing, sehingga bisa kita masukkan ke dalam risk profile yang terintegrated ini nanti. Operasional, bisa kita lihat frekuensi kegagalan sistem di organisasi kita. Apakah sistem kita sering error atau enggak, atau bagaimana gitu kan. Terus loss due to internal fraud, misalnya ada fraud, berapa sering fraud, berapa besar fraud itu ya. Oh, kerugiannya ini frekuensinya. Itu misalnya ini ya. Nah, strategik misalnya. Ya, bisa kita lihat dari pencapaian-pencapaian, misalnya kan ada yang menggunakan balance scorecard, ya, ada financial, customer, internal process, dengan growth, bisa menjadi satu acuan kita, misalnya di financial, bagaimana strategik yang sudah diterapkan pencapaiannya, misalnya di financial, ya. Kemudian di customer-nya, ya, kalau BSC ini kan ada 4 bidang ini kan ya, balance scorecard, financial, customer, internal process, dan growth, bisa jadi kan sebagai alat parameter untuk strategik. Kemudian likuiditas, misalnya kecukupan cash minimum ya, di tempat Bapak Ibu, atau current ratio-nya, ya, tata kelola misalnya ada komplain, sanksi regulator yang pernah diterapkan ke kita, gitu ya, atau ada penyelesaian kasus hukum atau pemerintahan negatif dan lain-lain. Ya, ini beberapa contoh ya risiko inherent yang nanti bisa dikembangkan sendiri ya di tempat Bapak Ibu misalnya. Ya. Kemudian, nah ini ada 2 kan ya, risiko inherent dan penerapan manajemen risikonya sendiri itu yang merupakan bagian dari kontrol sistem. Ya, ini sebenarnya pilar ini sudah diperkenalkan ya oleh POJK ya di dalam ketetapan POJK manajemen risiko buat perbankan dan keuangan non perbankan. Dia sudah menetapkan ini bahwa penerapan manajemen risiko itu meliputi 4 pilar. Ya, ada pengawasan aktif. Ya, dari Dewan Komisaris dan Direksi ini kalau perusahaan. Tapi kalau komisaris ya tentu dia, kalau koperasi dia tentu dia pengawas dan pengurus ya, tinggal disesuaikan saja gitu ya, tinggal disesuaikan saja. Nah, aspek penilaiannya apa? Ya tentu aktivitas mereka ya, pengawas dan pengurus ini. Misalnya contoh, apakah direksi memiliki strategi dan kebijakan mengenai portofolio pembiayaan? Atau mereka aktif nggak mengadakan rapat rutin atau dengan para pengurus misalnya dewan pengawasnya. Contoh-contoh ini ya yang nanti bisa menjadi parameter gitu ya dalam pengurusan parameter risknya, parameter risikonya. Kemudian pilar yang kedua kebijakan prosedur penetapan limit ya. Aspek penilaiannya bisa apakah kebijakan prosedur yang ada di organisasi kita sudah cukup baik ya. Maka ada kebijakan prosedur misalnya untuk kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya tentang lelang dan lain-lain gitu ya. Kemudian kegiatan identifikasi, pilar ketiga identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Jadi kegiatan ini yang merupakan penerapan manajemen risiko ini dilaksanakan enggak? Misalnya apakah unit kerja itu punya checklist yang dapat menilai kesesuaian kepatuhan proses. Jadi sebagai risk owner, para karyawan kita yang menjalankan organisasi itu dia memahami risikonya, punya checklist ya, risiko-risiko yang ada di unit kerjanya ya. Atau bisa juga misalnya dalam konteks identifikasi pengukuran apakah dilakukan misalnya penilaian agunan secara berkala, monitoring secara reguler atas aktivitas-aktivitas tertentu misalnya tentang AIDA atau yang lain ya. Monitoring secara reguler terhadap penanganan kredit bermasalah misalnya gitu ya, bisa dibuat sebagai parameter. Yang terakhir, pilar terakhir adalah sistem pengendalian internal ya. Nah, ini pengendalian internal ini bisa berupa misalnya pengawasan dari dewan direksi ya, dan komisaris terhadap case-case yang ada di organisasi Bapak Ibu. Apakah juga mungkin dilakukan audit secara reguler tidak? Misalnya ada unit audit, internal audit di tempat Bapak Ibu.
Nah, kira-kira seperti itu ya. Ada dua pilar utama ya, risiko inherent dan risk control. Nah, ini kita sudah lihat ya bagaimana cara untuk bisa melakukan identifikasi risiko, ya, mengakses risiko dengan berapa parameter di inherent dan risk control-nya, ya, RCS-nya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Jadi mungkin ini memang masih sifatnya masih ini sekali ya, masih kerangka lah ya, kerangka bagaimana kita bisa membangun satu sistem manajemen risiko, menerapkan satu manajemen risiko di organisasi kita, gitu ya, membuat satu manajemen risiko proses ya. Pak, mohon maaf, waktunya 2 menit lagi ya Pak. 2 menit lagi ya, Pak. Oke, makasih. Nah, ini yang terakhir ya. Memang tinggal sedikit lagi Pak, tinggal 2 slide lagi. Terima kasih Pak Bagio. Ini sedikit lagi ya, peranan risk management itu sebenarnya di organisasi seperti apa gitu ya. Nah, ini berlaku umum ya, artinya bisa diterapkan di koperasi, di banking, di jasa keuangan, bahkan di semua industri non keuangan juga, bukan keuangan ya. Bahwa kita mengenal ada namanya three line defense ya. Kalau kita lihat peranan risk management ya, dia ada di second line of defense. Jadi pengendalian risiko itu ada 3 benteng pertahanan sebenarnya. Kalau 3-tiganya bobol, ya inilah ya tadi yang bisa menimbulkan kerugian atau risiko di tempat organisasi kita. First line defense-nya itu tentu adalah manajemen kontrol ya, risk sebagai risk owner-nya gitu ya, para pelakunya sendiri dan para atasan langsungnya gitu ya. Itu first line of defense. Artinya para karyawan kita menyadari risiko yang ada di dalamnya, di dalam unit kerjanya, dan atasannya juga turut berperan. Itu first line defense. Bagian dari internal control juga dia. Ya, kalau ini bobol, ya, artinya nggak berjalan, masih ada benteng kedua sebenarnya. Ya, kalau kita bisa menerapkan risk management dengan baik, ya, ada financial control, ada quality control, ya, ada inspection, ada compliance. Ya. Semakin besar organisasi, tentu struktur ini harus semakin lengkap, ya. Jadi bobol di benteng pertama, ada benteng kedua. Bobol di sini masih ada benteng ketiga sebenarnya, internal audit. Ya. Dan terakhir sebenarnya masih ada lagi external audit yang melihat lagi dari sisi dari bagian eksternal. Karena 1, 2, 3 ini kan internal kita. Ya. Yang 1, 2 ini dan 3 ini report ke senior management. Dan yang terakhir ini internal audit report langsung ya ke governing body ya, board dan komite audit. Nah, saya kira ini juga bisa konsep ini bisa menjadi satu penerapan ya dalam pengelolaan risk management di tempat Bapak Ibu. Nah, ini tadi mungkin penjelasan saya tadi ya, first line of defense, risk owner atau manager ya di operating manajemennya atau di tempat kegiatannya yang berlangsung. Ya. Second line itu tadi sudah risk control and compliance. Ya. Kemudian third line-nya adalah internal audit. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Pak Bagio dan Bapak Ibu semua, ya mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan tambahan atau atas kekurangan-kurangan tadi, mungkin ada yang kurang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilan, aplaus buat Pak Ilan. Ini kalau di offline kayaknya sangat semarak Pak, karena topik Bapak ini menjadi salah satu payung dari semua narasumber saat ini ya, menjadi mainframe dan framework-nya dari bicara tentang konteks risk management baik dari sisi konsep maupun aplikasi dan implementasinya. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian semuanya, saya kira tadi pemaparan pertama ini membuka pintu kita untuk memahami risk secara komprehensif yang nanti akan masuk kita kepada lebih detail lagi, bagaimana dipraktekkan di lembaga keuangan gitu ya, bagaimana lembaga keuangan terutama bank dan kemudian mereka mengadop dari role model dan sekaligus
dari model bisnis yang ada itu ke dalam operasional. Ya, secara operasional dijalankan seperti apa. Nah, ini kebetulan hadir di tengah-tengah kita ada Pak Bakri Ahmad. Beliau adalah salah satu mantan pejabat pejabat senior di BRI, ya, di BRI, yang sangat sudah concern dan sudah menjalankan risk management itu benar-benar dioperasionalisasikan. Bagaimana konteksnya, bagaimana caranya, bagaimana menjalankannya. Nah, ini sangat menarik sekali yang perlu kita belajar dari beliau-beliau narasumber kita pada hari ini, terutama bagi koperasi dan lembaga keuangan mikro yang mungkin barangkali risk management itu dianggap sesuatu hal yang asing. Apa sebetulnya sih risk management itu, gitu ya? Bahkan kita riset yang dilakukan oleh World Bank, Bank Dunia maupun oleh berbagai NGO dan lembaga yang concern terhadap tata kelola dan governance, ini melihat bahwa risk management belum menjadi bagian yang urgent dan important, belum menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan. Saya kira kita sangat appreciate ya kepada Kementerian Koperasi yang sudah membuka diri dan kemudian sudah mengadop berbagai kemutahiran tentang knowledge, tentang kebutuhan industri yang memang saat ini sudah sangat dibutuhkan, masuk dalam sebuah permen. Ini luar biasa ya. Kita kasih 2 jempol buat Kementerian Koperasi. Terima kasih saudara sekalian dan Bapak Ibu sekalian. Kita coba sekarang dengarkan bagaimana implementasinya. Ya, bagaimana implementasinya di industri keuangan. Dari konsep yang tadi sudah dipaparkan secara gamblang oleh Pak Elan Nurhadi. Untuk saat ini kami persilakan kepada Pak Bakri Aman untuk menyampaikan pemaparannya. Kurang lebih sekitar, kalau kita lihat waktu jam 9.49, kurang lebih 25 menit Bapak, kami persilakan. Baik Pak, terima kasih Pak Bagio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya Pak? Bisa Pak. Bisa mudah-mudahan ya. Ya. Baik, bisa, Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pak Bagio sebagai Ketua INPA sekaligus sebagai host pada acara ini. Kemudian Pak senior kita Pak Rusli sebagai pembina, kemudian Pak Elan yang juga sebagai barusan tampil tadi sebagai narasumber. Ini saya di sini mungkin ya berbicara sama pakar-pakar semua. Jadi apa namanya, ini bukan sama sekali tidak mengajari ataupun menunjukkan caranya seperti apa. Ini sharing apa yang dilakukan oleh BRI. Kalau saya ngajarin di sini ini sama dengan ngajarin bebek berenang kayaknya. Jadi di sini saya hanya sharing apa yang dilakukan. Nanti kalau ada yang salah-salah nanti ada pengawasnya di sini, ada pengawas yang wah ini BRI salah melakukan, itu keterbatasan saya. Ini yang saya mau tampilkan ini adalah apa yang saya tahu, apa yang saya lihat gitu ya. Jadi saya karena kurang lebih 30 tahun di BRI itu 90% ngurusin mikro Pak. Jadi ini apa yang saya lihat dan apa yang saya tahu yang saya mau sharing ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan, mungkin ada hal-hal yang bisa diterapkan di lembaga keuangan non-bank. Baik, mungkin saya akan mulai saja. Ini judulnya kami ngambil Best Practice Sharing Microbanking Risk Management. Studi kasusnya BRI unit dalam hal ini microbanking ya. Lanjut Bu, mohon tolong. Halo. Oke, baik. Yang kami ambil sebagai main topik di sini ada ukuran sukses lembaga keuangan mikro, kemudian apa kisah suksesnya BRI microbanking yang diterapkan oleh BRI. Kemudian tadi semua resiko 8 resiko sudah dijelaskan semua. Ini kami hanya ngambil 3 resiko yang kami mau bahas di sini, yang kami anggap sebagai yang paling banyak atau yang utama alami oleh perbankan mikro. Jadi dan saya teorinya pun tidak akan saya baca di sini karena sudah lengkap sekali dibawakan oleh Pak Elan tadi. Kemudian apa yang dilakukan oleh BRI untuk melakukan mitigasi? Lanjut. Oke, ini pernyataan, ini bukan pendapat saya tapi saya kutip dari buku Microfinance. Apa ukuran sukses sebagai lembaga keuangan mikro? Yang pertama outrage.
jumlah nasabah dan jumlah jaringan kerja yang semakin banyak dan semakin baik. Ini pernyataannya di kita nggak di sini. Kemudian sustainable. Jadi dia sustain. Sustain dalam hal ini diakibatkan oleh kinerja bukan karena subsidi. Ya. Kemudian ada dampak sosialnya, tentunya diharapkan ada dampak positif ya. Lanjut, Bu. Oke, nah di sini apa yang harus disediakan oleh BRI untuk melayani usaha mikro? Yang pertama jaringan kerja. Jaringan kerja, kemudian yang kedua sumber daya manusia. Kemudian tentunya ada produk dan layanannya. Lanjut, Bu. Oke, ini jaringan kerja yang disiapkan oleh BRI. Apa prinsip yang dilakukan atau yang dianut oleh BRI dalam mengembangkan jaringan kerja? Tentunya ada mengenal pasar. Tentunya di situ ada potensi untuk mendirikan suatu jaringan kerja dalam hal ini BRI unit ataupun teras tentunya ada potensi di situ, sehingga harus mengetahui persis pasarnya, bisa hidup apa enggak kalau saya bangun unit. Kemudian jumlahnya banyak, tentunya karena ini melayani masyarakat banyak, masyarakat kecil, itu harus jumlahnya banyak. Ini mempertimbangkan untuk mudah diakses atau mudah didekati. Gitu ya. Yang ketiga tersebar. Nah, ini tentunya mengikuti sebaran penduduk, sebaran pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir itu efisien, tentunya harus efisien. Sekarang suku bunga semakin turun, kemudian kalau ini tidak dikelola secara efisien, pasti ini tidak akan bertahan lama. Sehingga apa yang dilakukan untuk efisiensi di sini, tentunya inovasi teknologi, penggunaan teknologi, kemudian bisnis proses yang disederhanakan dan lain-lain itu semua dilakukan untuk bisa menjadi lebih efisien dan pada ujungnya untuk dapat bersaing. Apa yang sudah ada di mikro sekarang, kalau Bapak ketemu unit-unit di daerah, kalau Bapak keliling-keliling di tempat itu yang ada di ruko-ruko sana itu yang kecil-kecil, namanya BRI unit, jumlahnya lebih dari 5.000. Tepatnya waktu saya tinggal di 2019, saya masih kepala divisi di jaringan sana, itu 5.382 angkanya. Saya nggak berani nyebut angka pasti karena saya udah nggak mengikuti pensiun. Kemudian teras. Teras ini yang Bapak lihat di pasar-pasar mungkin itu lebih dari 2.000. Lebih dari 2.000 teras. Nah ini pada tahun 2018, kami kebetulan ada di divisi itu menutup hampir 1.000 teras, tepatnya 969. Itu juga dalam rangka efisiensi. Ya. Kemudian kita punya teras kapal. Teras kapal itu ada 4, ada di Kepulauan Seribu, ada di Labuan Bajo, ada di Halmahera Selatan, dan ada di Kepulauan Riau yang terbaru. Ya, jadi ini kalau ini banyakannya ini dampak sosial yang dipertimbangkan. Ini nggak nyari untung di sini. Kemudian ini ada agen BRILING, Pak. Kebetulan sebelum saya pensiun saya nangani di divisi ini agen BRILING. Agen BRILING ini sebetulnya laku pandainya OJK, digabung sama LKD-nya BI, kemudian di plus jadilah agen BRILING di BRI yang jumlahnya saat ini lebih dari 460.000 agen di seluruh Indonesia. Lanjut. Oke, terkait human capital atau SDM, tentunya ini sangat dibutuhkan, kecukupan SDM itu sangat dibutuhkan, baik kualitas maupun kuantitas yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Perlu sekali dengan SDM yang banyak, tentunya perlu pengelolaan yang baik. Kalau Bapak mungkin sempat baca atau pernah dengar, jumlah SDM-nya BRI itu sekitar 120 sampai 130.000. Itu separuhnya ngurusin mikro, Pak. Jadi separuh orang BRI itu ngurusin mikro sebetulnya. Jadi mulai dari kantor pusat ada yang ngurusin mikronya, di kantor wilayah ada yang ngurusin mikronya, di kantor cabang ada, apalagi di unit yang fokus langsung ke nasabah. Jadi separuh dari jumlah pekerja BRI itu ngurusin mikro. Karena memang jumlahnya cukup banyak. Makanya ini expose-nya di sini biayanya besar. Ini padat karya benar nih. Padat karya dan padat modal dalam
pengelolaan bisnis mikro di bank. Lanjut. Lanjut, Bu. Oke, ini produknya. Produk unggulannya BRI Unit, di sini ada Kupedes Simpedes, mungkin udah banyak tahu, kemudian ditambah Kur Mikro yang di launching oleh pemerintah. Kemudian yang lain-lainnya itu produk bukan yang juga dilayani di sana, tapi yang paling utama di BRI Unit kita adalah Kupedes Simpedes. Ini sejak tahun 80, 84, mulai 86 sudah ada di unit-unit kita, dan sampai saat ini masih hanya dilakukan modifikasi-modifikasi yang untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Nah, ini hasilnya sampai saat ini ada pinjaman mikronya BRI itu ada lebih dari 10 juta nasabah, debitur dalam hal ini, dan duitnya outstandingnya itu lebih dari 300 triliun. Simpanannya juga begitu, ada lebih dari 50 juta nasabah, juga lebih dari 300 triliun. Jumlahnya pinjaman sedikit lebih besar, tapi walaupun belum terlalu jauh ya, tapi sedikit lebih besar. Lanjut. Ya, lanjut. Oke, ini kita akan membahas 3 risiko utama. Saya tidak akan ini apa namanya teorinya. Saya tidak akan bahas panjang karena sudah dibahas panjang lebar sama Pak Elan tadi. Ini ada risiko kredit. Lanjut, ada risiko operasional. Lanjut aja, Pak. Oke, yang kedua ini risiko operasional. Jadi kalau di risiko operasional ini memang kalau kita mau mana yang paling besar dari ketiga ini mungkin risiko operasional kalau menurut saya. Dengan jaringan kerja yang luas, kemudian dengan jumlah pegawai yang banyak, kemudian jumlah infrastruktur kemudian terpisah-pisah dari ujung barat, timur, utara, selatan, itu ada semua Pak unit kita di sana. Itu makanya kalau saya ditanya risiko yang paling besar di antara 3 ini adalah risiko operasional. Lanjut. Yang ketiga rasio likuiditas. Terus terang kemarin saya tidak memasukkan ini, tapi Pak Bagio menyarankan itu ditambahkan. Kenapa saya kemarin tidak mengambil ini sebagai risiko yang besar di unit? Karena unit kita manajemen treasury-nya itu sudah terpusat gitu ya. Jadi tidak pernah ada unit yang kesulitan likuiditas. Ya, jadi ini tapi memang dia lebih bertujuan untuk optimalisasi pendapatan sebetulnya, untuk memanage sendiri likuiditas harian unitnya. Jadi kalau yang masuk di sini, di teorinya di sini sebetulnya sudah diatur oleh divisi yang ada di kantor pusat. Baik, lanjut. Lanjut. Oke, nah mungkin di sini kita yang banyak mungkin diskusi karena ini mitigasi yang dilakukan ya Pak, Bapak Ibu. Jadi yang pertama mitigasi risiko kredit ya. Ini saya bilang mulai dari perencanaan pinjaman sampai dengan lunas gitu ya. Yang pertama perencanaan pemasaran. Di teman-teman kita di unit itu ada perencanaan tahunan. Mana calon-calon nasabahnya, pinjamannya, nasabah simpanannya yang akan disasar dalam tahun ini. Rencana marketing tahunan. Dan itu terinput di sistem. Jadi tidak boleh serta-merta tiba-tiba ketemu kemudian minjem itu enggak. Ada caranya dan ada putusannya. Bahwasanya ini baru-baru sehingga itu juga menghindari untuk adanya praktek percaloan dan sebagainya. Nah ini termasuk risiko di situ. Mulai dari situ sudah timbul manajemen risiko. Jadi udah ada di sistem. Kalau ada tambahan-tambahan yang nyusul-nyusul itu harus diketahui oleh atasan. Yang kedua, pembagian wilayah kerja pemasaran dan pembinaan. Ini setiap ada namanya teman-teman saya yang jadi pemasar di bawah itu namanya mantri, Pak. Mantri itu di unit saat ini sekitar 28.000 orang.
28 itu dibagi masing-masing wilayahnya. Ada kalau di daerah-daerah yang jelas ininya dalam arti di daerah pedesaan mungkin ada yang 1 desa, ada yang 2 desa, tapi di perkotaan mungkin aja batasannya jalan dan sebagainya. Ini apa gunanya? Supaya teman-teman kita itu mengetahui benar apa yang ada di wilayah kerjanya. Kemudian tadi yang untuk efisiensi, jangan sampai ada nasabahnya di unitnya di Bendung Air, tapi nasabahnya di Pasar Minggu, itu sangat tidak efisien dengan pinjaman yang kecil. Kemudian pelatihannya rutin. Kita punya ada sentra pendidikan di beberapa kota, ada di Medan, ada di Padang, ada di Jakarta, ada 2, kemudian di Bandung, di Jogja, di Denpasar ada, di Makassar ada. Itu semua untuk tempat pelatihannya teman-teman di mikro gitu. Utamanya dulu, sekarang dipakai termasuk teman-teman di cabang. Kemudian kebutuhan mantri atau relationship manager. Nah, itu kalau saya sebut mantri mungkin kalau di umum itu account officer atau RM gitu ya. Nah, kebutuhan mantri ini dihitung atas dasar jumlah nasabah. Binaannya berapa sih satu mantri? Kemudian tentunya juga mempertimbangkan wilayah. Kalau wilayahnya ya tidak sulit, misalnya ada di kota-kota tentunya bisa pegang lebih banyak gitu ya. Jadi berdasarkan tingkat kesulitan dan jumlah nasabah. Tentunya juga mempertimbangkan kalau nasabahnya segini, outstandingnya segini, sudah bisa sharing laba belum gitu ya. Kemudian proses pemberian kredit. Ini ada saya sebutkan 3T. Tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat orang. Ini mungkin kalau di teori kredit biasa mungkin 5C gitu ya. 5C. Tapi sebetulnya sama aja sebetulnya. Tepat waktu. Kenapa harus tepat waktu? Kalau saya ngasih pinjaman pertanian di musim panas, apa ya? Pasti belum dipakai. Jadi harus tepat. Kemudian jumlahnya harus tepat. Kalau ngasih kredit, jumlahnya berlebih salah, jumlahnya kurang ya salah. Kalau jumlahnya berlebih, bisa penggunaan lain sehingga tidak fokus. Kalau kurang nggak cukup, usahanya tidak jalan. Kemudian tepat orang. Ini gunanya pembagian wilayah tadi, mantri atau petugas pemasaran pinjaman itu tahu persis orang-orang yang ada di wilayah kerjanya. Sehingga kalau ngasih pinjaman, namanya alamat dan lainnya, ya pasti langsung ketahuan. Kemudian rekrutnya itu sangat diupayakan ya dari daerah setempat. Kenapa ini dilakukan? Supaya udah tahu apa namanya adat istiadatnya di sana, sopan santunnya seperti apa di wilayahnya, kemudian wilayah kerjanya potensinya seperti apa, tahu persis. Makanya sangat diutamakan putra di wilayah di daerah masing-masing. Kemudian proses putusan kredit di sini mungkin aturan mainnya kalau kita lihat juga minimal 2 orang, namanya principal ya. Itu minimal 2 orang, jadi nggak ada putusan pinjaman yang hanya 1 orang, itu nggak ada. Mulai dari pemrakarsanya, pemutusnya, kalau ini juga dibagi tingkat putusannya sampai di atasnya lagi ada, jadi pemrakarsanya lebih banyak. Jadi ada putusan kepala unit, ada di atasnya lagi area bisnis manager, kemudian nanti yang paling pemimpin cabang. Kemudian tools yang memadai. Nah, saat ini teman-teman mantri di BRI dibekali dengan tools atau aplikasi yang mereka bawa setiap hari, itu namanya Bridgeport. Nah, Bridgeport ini jadi setiap teman-teman mantri dibekali handphone, isinya itu aplikasi ini. Jadi ini untuk mempercepat proses tadi yang semula harus input di laptop dan lain-lain, ini sudah online semua. Jadi saya waktu kebetulan penyediaan handphone untuk teman-teman mantri dan K-Unit, sampai pihak Samsungnya juga kaget kok ada pembelian handphone 35.000 itu ya. Itu banyak sekali dan itu kita bayar bulanan. Ini peralatannya aplikasi teman yang dipakai oleh teman-teman mantri maupun kepala unit. Kemudian proses pembinaan nasabah, tentunya dengan pembagian wilayah kerja yang baik, kemudian juga ada pedomannya semua. Jadi ada prioritasinya dan seterusnya, dan rencana harian kegiatan hariannya mantri juga sudah ditulis semua.
Dan semua hal-hal di atas sudah diatur dalam SOP yang sudah lengkap menurut saya. Lanjut. Oke, ini operasional. Ini kita ada tadi sudah jelaskan, ada proses internal, ada SDM, dan ada sistem, dan lain-lain. Ini kalau kita ke proses internal, ini kita lihat sistem operasinya tentunya harus handal. Kemudian ya saat ini masih pakai aplikasi Brinage yang ada di BRI maupun di unit. Itu satu aplikasi yang dipakai baik di cabang maupun di unit. Karena itu dipakai secara semua unit kerja BRI, termasuk di teras kita. Hanya pembagian tugasnya atau pembagian kewenangannya yang berbeda. Kemudian tersentralize. Jadi semua data ada di kantor pusat dan itu ada backup-nya tentunya ya. Jadi terbackup, data center-nya pun terbackup. Kemudian secara harian itu ada proses verifikasi. Ada supervisor yang melakukan verifikasi, ada kepala unit yang melakukan verifikasi transaksi. Kemudian setiap tahun atau 6 bulan sekali itu ada capacity building pada teman-teman petugas di unit. Kemudian tentunya semua standar operasinya diatur ya. Lanjut Pak. Oke, kemudian ini mengenai SDM. Tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa jumlah SDM-nya mikro itu lebih dari 60.000 atau separuh pegawai BRI itu pekerja mikro. Ini tentunya dimulai dari proses untuk mitigasinya, proses pelaksanaan rekrutmennya itu harus tersistem dengan baik. Ya, walaupun tadi saya bilang tadi harus dari putra daerah. Jadi pada kenyataannya di sini standar itu yang dimaksud bisa setiap wilayah itu, artinya bukan setiap wilayah. Ada daerah yang kita syaratnya agak tinggi, di daerah itu nggak ada. Terpaksa harus diturunkan standarnya. Ya daerah-daerah pojok Papua misalnya itu pasti akan dipertimbangkan untuk disesuaikan. Kemudian setelah direkrut tentunya pelatihan. Tadi pelatihan sudah disinggung, kita punya beberapa sentra pendidikan yang akan melayani, dan itu kalau baru rekrut tentunya pelatihannya agak lebih panjang, karena itu pembekalan. Kemudian job desk-nya juga jelas, masing-masing jabatan mulai dari customer service, teller, mantri, dan kepala unit. Kemudian jenjang karirnya juga sudah ada, persyaratan jabatan diatur secara jelas, penilaian kinerjanya juga transparan sekali. Kemudian reward punishment-nya juga begitu. Aturan mainnya sudah jelas, kalau berbuat salah gini, punishment-nya seperti apa, kemudian kalau berprestasi, reward-nya seperti apa. Lanjut, Pak. Oke, ini resiko sistem. Memang dengan sistem dengan jumlah unit kerja yang sangat banyak, kemudian harus pertama dari aplikasinya sendiri atau software-nya sendiri, ya hardware, ya jaringan komunikasi, dan lain-lain, itu harus betul-betul handal dan siap. Nah, artinya di sini betul-betul harus dibangun sedemikian. Kita punya yang pengembang-pengembangnya itu ada di Ragunan sana, satu gedung sendiri, ada gedung IT di sana. Itu semua dikerjakan di sana terkait IT. Jadi betul-betul harus itu sampai penanganan risetnya ada di sana. Jadi satu gedung sendiri ada 7 atau 8 lantai, itu satu gedung. Saking pentingnya namanya sistem. Ini apa langkah yang dilakukan untuk mitigasi risiko terkait sistem. Nah, ini setiap pengembangan sistem baru atau mungkin dinamakan produk dan aktivitas baru harus mendapat izin OJK ataupun BI. Kemudian semua sistem digunakan harus dilakukan pengembangan sesuai prosedur SDLC, System Development Life Cycle. Tentunya itu yang sudah diacu semua dan aturan tertulisnya ada. Semua user pada saat aplikasi, tentunya di SDLC tadi mulai dari business requirement specification sampai
acceptance test paling belakang, itu tahapannya agak panjang. Kemudian semua users sebelum di launching atau diimplementasikan di suatu unit kerja pasti harus ada pelatihan. Nah, ini cukup besar pelatihannya karena jumlah pegawainya BRI banyak sekali. Kemudian sistem beroperasi secara sentral sekaligus sebagai backup. Tentunya ini yang centralized ini atau online ini sangat membantu dalam hal backup sistem. Dan backup data centernya pun di backup lagi. Jangan sampai ada masalah kemudian operasi terhenti. Kemudian jaringan komunikasi. Artinya setiap unit kerja BRI mulai dari unit teras dan lain-lain termasuk agen BRI tadi itu pasti menggunakan jaringan komunikasi untuk bisa online. Dan untuk unit-unit itu ada backup jaringan, jadi bukan hanya satu. Tadi ada yang sudah pakai Brisat, ada lagi tambahannya, nyewa lagi gitu ya. Makanya ini agak boros memang dari segi keuangan, tapi itu yang harus dilakukan untuk menjaga layanan kita. Kemudian tentunya semua proses di atas sudah diatur dalam SOP. Ini tambahan risiko eksternal yang tidak bisa dikendalikan, ada force major tentunya. Nah, di sini bank harus punya namanya BCM, Business Continuity Management. Risiko hukum juga ya, pelaksanaan QC, KYC itu selalu dilaksanakan oleh teman-teman di unit. Lanjut Pak. Oke, ini risiko likuiditas. Nah, ini tadi juga sudah dibahas oleh Pak Elan, likuiditas. Kemudian tentunya harus tahu posisinya masing-masing, seperti apa posisi likuiditasnya masing-masing bank. Kemudian tentunya tergantung posisinya tadi, apakah harus membatasi penempatan dana pada aset jangka panjang, atau mengurangi jangka pendek, dan seterusnya. Khusus untuk di unit kita, sudah saya singgung tadi bahwa BRI itu hanya mengurus kebutuhan likuiditas harian, karena kebijakan tersebut sudah diatur oleh kantor pusat. Nah, manajemen likuiditas di unit kita dalam hal ini mikro ya, hanya dalam rangka optimalisasi pendapatan dan kecukupan kas untuk operasional, kelancaran operasional. Apa yang saya maksud optimalisasi pendapatan di sini? Kalau dia dapat dana melebihi dari yang dia pakai, dia akan jual ke kantor pusat. Artinya dia punya pendapatan dari dana itu. Jadi juga kalau ada unit yang kekurangan dana, juga dia beli dari kantor pusat dalam bentuk FTP. Jadi bukan berarti upaya mobilisasi dana itu tidak, itu harus, karena dia akan mendapatkan pendapatan lebih kalau dia menggunakan dana sendiri daripada beli dari kantor pusat. Kemudian kecukupan likuiditas operasional dihitung berdasarkan histori kebutuhan kas harian, store pengambilan hasil pinjaman dan lain-lain. Kemudian di sini adanya agen billing, hubungan baik nasabah, dan transaksi non cash sangat membantu unit. Nah, kenapa kok agen billing membantu? Karena mungkin yang dulunya nasabah-nasabah unit kita itu udah harus datang ke unit untuk ngambil tabungan, store tabungan. Sekarang mungkin cukup di agen billing saja dekat rumahnya masing-masing. Kemudian hubungan baik nasabah besar itu, nasabah-nasabah besar itu biasanya kalau ngambil banyak, itu sehari sebelumnya dia udah ngomong gitu. Besok mau ngambil misalnya 200 juta, nah itu biar teman-teman di unit menyediakan. Karena sebetulnya nahan kas banyak di unit dari segi optimalisasi pendapatan itu boros ya. Artinya saya mencadangkan kas lebih banyak. Juga risiko nanti perampokan bisa tahu kasnya banyak, bisa ada pencurian juga. Ya, jadi itu kenapa kok ini sangat penting. Kemudian tadi juga semua ketentuan terkait pengelolaan kas, transfer price sudah diatur dalam SP yang jelas, yang dilengkapi dengan sistem operasi memadai. Lanjut Pak. Ini hanya statement. Microbanking should be simple, but it's not a simple business. Mungkin itu sebagai penutup. Terima kasih Pak Bagio, terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya.
Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus buat Pak Bakri. Terima kasih banyak Pak Bakri. Ini share-nya yang luar biasa dan saya kira ini sulit untuk kita bisa peroleh di sembarang tempat. Kalau bukan ahlinya, bukan dari sumbernya langsung, kayaknya sulit ya. Jadi ini pertemuan ini sangat istimewa karena kita sudah mendapatkan langsung dari sumbernya sebuah risk management, bagaimana implementasinya dan bagaimana menjalankan mengoperasionalisasikannya sangat detail sekali ya. Jadi saudara sekalian, ini sungguh luar biasa dan kita nanti akan bahas diskusi kalau ada yang ingin menanyakan. Tapi tunggu dulu, masih ada satu narasumber lagi yang ini juga pentolannya yaitu Bank Sentral, ya kan? Jadi Bank Sentral BI ini yang dulu awal kali mengenalkan tentang risk management. Dan di sini ada pionirnya, Pak Dr. Rusli Simanjuntak. Kami persilakan kurang lebih 20-25 menit Bapak untuk memaparkan materinya. Saya persilakan, perlu dibantu oleh kita Pak atau Bapak langsung mau menjalankan? Silakan Bapak. Terima kasih Mas Bagio. Suara saya bagus ya? Ya, bagus Pak. Bagus, jaringannya. Pak. Bagus Pak. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Bapak bisa dilihat. Share, halo Pak, belum bisa muncul Pak. Bapak share sendiri atau bisa ya, dibantu oleh Mbak Tini? Ya. Mohon maaf Bapak, materinya. Saya share sendiri. Oh boleh Pak. Mohon dibantu Mas Noval, Mbak Tini, co-hostnya. Diizinkan dulu share. Udah bisa belum? Halo Mbak Tini, masih monitor? Iya Pak, sebentar Pak. Oh dari Pak Bagio bisa permitnya Pak, di saya terblok. Oke, baik sudah siap Pak. Okay. Silakan Pak. Permit. Ya silakan Pak. Bisa. Bisa Pak, sudah Pak. Oke. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi presentasi Pak Elan maupun Pak Bakri tadi, saya ingin menyampaikan beberapa pokok pikiran yang berkaitan dengan praktek terbaik manajemen risiko, khususnya pada lembaga keuangan mikro. Kalau tadi presentasi Pak Elan itu menggambarkan bagaimana kompleks manajemen risiko pada bank umum ya, itu ada risiko, kemudian ya sampai kepada pengukuran profil risiko. Kemudian Pak Bakri menjelaskan penerapan manajemen risiko ada BRI Microfinance atau unit mikro BRI Finance. Sayangnya apa? Sayangnya adalah BRI Microfinance itu bukan LKM karena dia melekat pada BRI sebagai institusi. Jadi kalau bicara mengenai compatibility dari model manajemen risiko, maka apa yang digambarkan oleh Pak Elan maupun Pak Bakri tadi sangat betul untuk bisa diterapkan oleh LKM. Suara saya dengar nggak Pak? Iya Pak. Suaranya bagus Pak. Baik. Terdengar Pak.
sedikit mereview saja, khususnya pada landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dan pada hukumnya PT atau koperasi. Jadi di sini ada keunikan yang justru menurut saya akan mempersulit operasional LKM. Karena secara regulasi ada yang tunduk pada Departemen UMKM, ada yang tunduk pada OJK. Jadi belum ada satu single regulator ya. Kemudian yang perlu kita cermati bahwa LKM ini memiliki fungsi sosial karena dalam usahanya mereka tidak semata-mata mencari keuntungan. Karena itu keberadaan LKM di khususnya di perdesaan menurut saya sangat strategis ya, khususnya dalam rangka Terus halo, suaranya ya Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Oke. Ada satu lagi hal yang harus kita ingat bahwa LKM itu bukan lembaga bank. Mengapa? Karena dia tidak boleh menerima giro dan juga tidak terlibat dalam lalu lintas pembayaran. Jadi mungkin BRI Microfinance kita tidak bisa kelompokkan sebagai LKM karena dia bisa melakukan fungsi-fungsi ini yaitu giro dan transaksi lalu lintas pembayaran, misalnya transfer. Atau mungkin nanti Pak Bakri bisa menjelaskan apakah nasabah BRI Microfinance tidak boleh melakukan transfer. Baik, dengan demikian maka saya juga ingin menonjolkan bahwa per Juli 2020 menurut laporan di OJK terdaftar ada 223 unit LKM di seluruh Indonesia. Berikutnya, ini beberapa definisi yang menurut saya tidak perlu kita gunakan waktu untuk menjelaskannya. Ada setidaknya beberapa jenis risiko yang mempengaruhi risiko pada LKM. Di sini disebutkan bahwa salah satu risikonya adalah risiko yang disebut dengan risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar ini sifatnya tidak langsung ya. Jadi kita sudah pernah menyaksikan atau bahkan juga akhir-akhir ini mungkin penurunan atau kenaikan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing bisa mempengaruhi risiko pada usaha-usaha mikro meskipun mereka tidak langsung berhubungan dengan transaksi valuta asing. Oleh karenanya lembaga keuangan mikro juga perlu mengidentifikasinya. Nah, berkaitan dengan itu, maka risiko utama yang dihadapi LKM menurut pandangan saya ada 3 kelompok. Pertama yang dalam kelompok risiko keuangan. Dalamnya termasuk credit risk, transaction risk, hingga investment portfolio risk. Di dalam sini juga termasuk foreign exchange risk yang tadi saya katakan yang sifatnya tidak langsung. Kemudian operational risk dan yang terakhir strategic risk. Nah sekarang saya ingin meneruskan mengenai share screen-nya ini kok melompat-lompat ya. Yaitu mengenai kita sekarang
mengidentifikasi risiko inherent. Tadi sudah dikemukakan juga oleh Pak Elan dan Pak Bakri. Jadi risiko inherent itu adalah risiko yang melekat pada suatu kegiatan atau produk tanpa adanya intervensi kontrol. Jadi risiko yang apa adanya. Jadi dalam hal ini misalnya, kalau kita menggunakan pengelompokan 3 risiko tadi, maka identifikasi risiko bisa didahului dengan suatu diskusi dalam suatu forum di lingkungan LKM, tentu saja yang melibatkan para manajer hingga staf di LKM tersebut. Mohon izin Pak Rusli, kebetulan slide-nya belum terlihat Pak. Belum nampak ya? Belum nampak Pak, iya. Saya share screen lagi. Iya, diulang lagi Pak. Mohon maaf Pak. Sekarang udah nampak? Masih proses Pak. Loadingnya yang mungkin Pak agak ini lama, tapi masih proses. Saya kirim juga ke Mas Bagio. Oh, ada ya Pak ya? Kalau ini terganggu, coba dibuka emailnya. Baik Pak. Lewat WA ya Pak? Email. Oh, email ya Pak. Please move this window away from the chat. Oke, nggak apa-apa Pak, mungkin sambil disampaikan Pak. Untuk mengisi waktu ini saya bantu dari sini Pak untuk bagaimana mengidentifikasi ketiga risiko utama tadi, yaitu risiko keuangan, operasional, dan strategik, maka LKM, baik itu melalui kombinasi hasil wawancara atau lokakarya, ataupun berdasarkan hasil survei. Jadi dengan menggunakan beberapa parameter, di sini saya menggunakan ada 4 parameter, yaitu parameter yang pertama adalah impact, kemudian yang kedua parameter likelihood, kemudian yang ketiga vulnerability, dan yang keempat speed of onset. Jadi kecepatan timbulnya suatu potensi risiko. Di dalam tabel saya sayangnya nggak bisa lihat ya. Di sini ada tulisan please move this window away from the share application. Itu aplikasi mana yang harus saya keluarkan ya? Baik Pak, coba saya Bapak close dulu ya Pak. Mohon di close dulu Pak. Ya. Stop share dulu ya. Ya, stop share dulu. Saya share dari saya Pak, izin. Saya stop share berarti. Iya, sudah muncul Pak di tampilan. Sudah muncul. Oke, Pak. Oke, saya lanjut ke atas nih Pak ya, scroll ya. Kalau poinnya udah ketemu, boleh Bapak sampaikan. Ini di sini Pak? Atau Terus. Lanjut. Sini, belakang, balik. Sini. Balik. Ya ini. Ini Pak ya. Ya. Jadi, tadi kita sudah mengidentifikasi ada 3 pengelompokan manajemen risiko di LKM, yaitu risiko keuangan, operasional, dan risiko strategik. Bagaimana kita membuat identifikasi? Caranya adalah
antara lain melalui kombinasi hasil wawancara, lokakarya maupun survei untuk melakukan penilaian secara kualitatif. Di sini saya ingin menggunakan 4 variabel pengukuran. Pertama, variabel impact, lalu kedua likelihood, kemudian vulnerability dan speed of onset. Dengan skala 1 sampai 5, 1 itu untuk ukuran sangat rendah dan 5 ukuran yang sangat tinggi, maka sebaran risiko awal atau inherent risk ini bisa kita lihat pada tabel 2 ini, yaitu risiko keuangan dengan total skor risikonya 13,30, risiko operasional 12,90, dan risiko strategik 15,30. Lanjut. Nah, kalau kita gambarkan peta risiko awal ini atau inherent risk ini pada suatu risk map seperti yang terlihat pada tabel ini, yaitu kita melihat bahwa dengan menggunakan risk map seperti ini skala 1 sampai 5, jadi likelihood-nya 1 sampai, kemudian dampaknya juga 1 sampai 5, maka peta risiko tersebut bisa kita plot di dalam risk map ini sehingga melahirkan gambar ini. Dan kita bisa melihat di sini bahwa ketiga risiko tersebut semuanya berada pada level warna kuning ya. Dengan tertinggi adalah risiko nomor 3 yang total atau skor risikonya 15,30. Kemudian nomor 1 13,30 dan nomor 2 12,90. Jadi dengan membuat daftar risiko ini sekaligus menampilkannya dalam risk map, kita sekalian sebenarnya juga bisa sekaligus membuat priority risk. Jadi dari ketiga risiko ini, maka risk inherence, risk memberikan gambaran kepada kita bahwa prioritas pertama risiko yang harus ditangani atau dimitigasi adalah risiko nomor 3, yaitu risiko operasional, risiko strategik. Baru kemudian nomor 1 dan nomor 2. Risk appetite dan risk exposure dari LKM ini. Lanjut. Berikutnya ya. Nah, untuk sampai bisa menetapkan tingkat risiko atau risk profile atau risk level, maka selain kita memerlukan informasi inherent risk, juga kita memerlukan informasi mengenai kualitas kontrol. Tadi Pak Elan sudah menggambarkan itu. Kualitas kontrol itu kalau di bank umum seperti di BRI, itu ada 4 pilar, mulai dari peran aktif Dewan Komisaris, kemudian kualitas kontrol, kemudian kecukupan sumber daya manusia, keberadaan atau kecukupan sistem informasi manajemen, termasuk kecukupan dari kebijakan maupun SOP. Lanjut. Nah, berikutnya ini kita menggunakan kriteria skala dampak 1 sampai misalnya di sini digambarkan apabila dampak itu minimal atau tidak ada dampak yang terlihat sama sekali dan itu dapat diabaikan. Kemudian selanjutnya nomor 5, bisa kita naikkan sedikit tabelnya itu, nomor 5. Nomor 5 ya, bencana. Itu dampak terwujudnya risiko atau hilangnya peluang akan berdampak serius pada kinerja atau reputasi dalam jangka panjang. Begitulah range dari skor dampak 1 sampai 5. Berikutnya, tabel berikutnya. Ini adalah untuk kriteria skala kemungkinan, juga berskala 1 sampai 5. 1 untuk peluang terjadinya dampak atau likelihood itu kecil sekali, yaitu di bawah 2%. Dan yang nomor 5 hampir pasti itu
Kalau kelihatannya sinyal Pak Rusli agak ini ya, kurang stabil mungkin, atau ya tes. Halo Mbak. Iya. Mbak Tini dengar suara Pak Rusli? Enggak Pak, tidak ya? Pak. Terhenti ya? Iya. Mungkin ada gangguan. Baik, sambil menunggu Pak Rusli bisa join kembali, Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah mendapatkan 3 perspektif ya dari regulator. Yang terakhir ini adalah konteks risk management dari regulator Bapak Ibu. Jadi bagaimana regulator memberikan mendesain framework dari risk management ini untuk menjaga stabilitas moneter ya, agar ketika terjadi sinyal-sinyal adanya risiko maka langsung dilakukan mitigasi dan pengendalian gitu ya. Kemudian ya sambil saya menunggu Pak Rusli, kalau Pak Rusli sudah siap gabung, silakan Pak Rusli sambil saya memberikan sedikit komentar. Yang kemudian dari aspek bagaimana implementasi dan operasionalisasinya, tadi sudah terlihat ya dari BRI itu menjalankannya seperti itu. Nah itu output dari yang dijalankan oleh BRI itu nanti akan diteropong dilaporkan ke Bank Sentral. Saat ini oleh OJK ya, jadi OJK otoritas mengontrol lembaga keuangan berbasis pada dashboard risiko yang ada di OJK ya sebagai otoritas. Nah di situ kalau ada sinyal-sinyal lembaga keuangan yang sudah mulai goyang, ada yang mulai kesulitan likuiditas, ada yang terjadi misalnya fraud begitu. Nah itu langsung bisa dilakukan treatment oleh otoritas. Nah bedanya di Kementerian Koperasi saat ini baru memulai untuk mengenalkan risiko. Saya kira ini perkembangannya sangat bagus, ya good news gitu ya. Tinggal bagaimana nanti follow up-nya. Mampu nggak kita mendesain framework-nya itu seperti apa yang dilakukan oleh otoritas, sehingga minimal walaupun tidak sama, minimal kita mengacu ke situ ya, sehingga ada progres yang dilakukan oleh industri, oleh koperasi simpan pinjam dan usaha jasa keuangan lainnya untuk bisa mengelola dirinya, terutama bagaimana menerapkan risiko, manajemen risiko itu dalam rangka untuk menghindari terjadinya bankrupt, kegagalan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kelihatannya ini Pak Rusli sudah bisa gabung, Pak? Oke, sudah. Bisa lanjut ke tabel berikutnya. Iya, silakan tabel Pak. Berikutnya. Silakan Pak. Tabel berikutnya. Nah, tadi juga Pak Elan juga sudah menggambarkan bahwa untuk mendapatkan residual risk atau risiko akhir atau net risk adalah dengan menggunakan kualitas kontrol terhadap inherent risk. Jadi intervensi dari kontrol terhadap inherent risk akan melahirkan atau kita memperoleh apa yang disebut dengan risiko residu atau residual. Nah, risiko residual ini akan berguna dalam menetapkan tingkat risiko atau profil risiko dari suatu LKM. Di sini saya menggunakan kualitas efektivitas kontrol itu dalam 3 kategori atau predikat, mulai dari A, B, dan C. Kemudian efek yang mungkin timbul dari penggunaan kontrol ada 5 di sini saya berikan. Pertama adalah menghindari risiko, kedua mencari risiko. Ini suatu manajemen risiko yang sifatnya agresif. Biasanya kan risiko dihindari atau dikurangi. Sebaliknya pada pendekatan yang saya gunakan ini, kalau risikonya masih terlalu rendah, dalam hal misalnya penjelasan Pak Bakri tadi, kalau jumlah nasabahnya masih sedikit, sementara dana yang tersedia banyak, tentunya yang harus dilakukan di sini dengan mencari risiko. Lalu memodifikasi risiko, mentransfer risiko, dan mempertahankan risiko. Berikutnya. Ya. Ini adalah rangkaian dari puncak dari manajemen risiko. Di sebelah kanan itu adalah tabel inherent risk. Ya, tabel inherent risk. Lalu di sebelah kiri adalah tabel residual risk.
Jadi perpindahan dari kanan ke kiri itulah yang disebut dengan mitigasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa mitigasi itu dipengaruhi oleh kualitas dari kontrol yang kita miliki. Apakah misalnya pilihan mitigasinya itu memperkecil kemungkinan, yaitu likelihood, atau memperkecil dampak, atau kedua-duanya, memperkecil likelihood dan dampak. Perlakuan mitigasi risiko bisa tadi sudah saya jelaskan, bisa menghindari, bisa mencari, memodifikasi, mentransfer, maupun retain. Dan semuanya ini harus didasarkan kepada risk appetite maupun risk exposure atau tolerance dari LKM. Jadi setelah kita melihat tadi di sebelah kanan, ketiga risiko utama tadi ada pada zona kuning dan tergolong peringkatnya itu menengah cenderung tinggi. Bagaimana kita akan melakukan mitigasi tergantung kepada pedoman dari risk appetite dan risiko toleran, risk tolerance. Sehingga nanti setelah dilakukan mitigasi, bagaimana posisinya di risk. Ada gangguan lagi mungkin ya. Suaranya terdengar, Pak? Lagi terganggu selera risk appetite dan tolerance. Dengar ya? Terputus-putus, Pak. Halo? Halo, Pak. Iya, Pak. Bisa, Pak. Terputus-putus ya, berarti Iya. jaringannya ini. Oke. Jadi posisi akhir atau risiko residual itu tergantung kepada upaya mitigasi yang dilakukan dan kebijakan mengenai risk appetite dan risk tolerance. Jadi bisa saja tidak berubah, berarti kita di sini posisinya take ya, tidak melakukan apa-apa. Tetapi apabila pedoman mengenai risk appetite dan risk exposure menyebutkan harus dilakukan tindakan mitigasi, maka upaya mitigasinya adalah sesuai dengan pedoman tadi. Dan dari risiko residual inilah yang akan menentukan periode review. Jadi misalnya apabila kita sudah memiliki pedoman, maka review terhadap risiko yang tergolong rendah, yaitu pada warna hijau, itu mungkin cukup dilakukan setahun sekali. Di warna kuning 6 bulan sekali atau triwulan jika diperlukan. Sedangkan apabila merah, dalam zona merah maka itu harus ditinjau secara konstan dan dipantau setiap bulan. Itu kira-kira pedoman operasionalnya begitu. Dan terakhir catatan penutup. Tadi juga kita sudah penerapan manajemen risiko semakin mendapat pengakuan di lingkungan keuangan mikro. Dalam hal ini kita melihat Departemen Kementerian Koperasi dan UMKM ya telah mengeluarkan regulasi, meskipun dari OJK belum mengeluarkan nih khusus mengenai manajemen risiko untuk LKM. Kemudian manajemen risiko ini menurut saya juga penting bagi regulator. Kemudian donatur. Donatur biasanya adalah pihak-pihak yang memberikan dana semacam hibah bagi UMKM. Kemudian juga penyedia bantuan teknis dan jaringan praktisi seperti IMPEA. Menurut saya IMPEA bisa memainkan peran yang sangat signifikan dalam mempromosikan konsep manajemen risiko ini. Lalu berikutnya, pengurus dan manajemen eksekutif LKM harus mengambil langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang efektif. Ada 2 agenda utama menurut saya yang perlu dijadikan perhatian. Yang pertama adalah bahwa LKM itu memiliki fungsi yang sangat penting di lingkungan wilayah perdesaan, maka selain aspek kesehatan keuangan, maka pengembangan kelembagaan atau sustainability juga menurut saya sangat diperlukan. Jadi dia tidak hanya kepada orientasi profit ya. Oleh karena itu hal lain yang bisa kita
Kalau saya membayangkan mikro finance-nya unit BRI itulah sebagai induk semangnya LKM. Jadi mungkin strategi regulasinya adalah ke depan BRI sebagai ujung tombak atau induk dari LKM di seluruh Indonesia dengan model kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi LKM tanpa ada suatu regulasi yang berpihak ya, menurut saya akan sulit survive, berkelanjutan memberikan jasa yang diperlukan di lingkungan perdesaan. Demikian, mudah-mudahan bisa melengkapi presentasi Pak Elan dan Pak Bakri tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Aplaus buat Pak Rusli. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, saudara sekalian. Ya. Jadi luar biasa, kita udah lengkap sekali sekarang. Jadi pengetahuan kita bagaimana penerapan manajemen risiko dari sisi praktisi. Kemudian akademis tadi, Pak Elan Nurhadi itu beliau seorang praktisi dan juga seorang akademisi. Jadi memahami bagaimana beliau ini menjalankan sendiri di lembaganya, di BPR, kemudian juga di salah satu perusahaan perseroan BUMN di Bahana, dan di PTPN juga, jadi sudah cukup pengalaman menerapkan. Kemudian dari sisi Big Five-nya Indonesia, salah satu yang menjadi penor BRI itu juga sudah kita dapatkan. Kita bisa dapatkan bagaimana penerapannya, dan sisi regulator bagaimana mengarrange dan meregulate dari risk management. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan kita tidak lama untuk diskusi karena kita kontraknya dengan Zoom sampai jam 11. Jadi kurang lebih masih ada waktu 11 menit untuk bisa kita tanya jawab. Mungkin priority pertama yang hand raise dulu. Untuk yang mau bertanya silakan bisa ditujukan kepada siapa dan kita beri kesempatan untuk langsung menanyakan. Ada yang mau bertanya silakan. Ada? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Barangkali kalau misalnya bisa saya bacakan sambil menunggu yang ingin menanyakan. Di sini ada beberapa yang sudah masuk pertanyaannya. Yang pertama, setting saya kok hilang ya Mbak? Dari Pak Judi, Pak, ada pertanyaan? Boleh dibantu dibacakan Mbak? Saya hilang. Baik, ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana mengetahui apakah pimpinan koperasi atau UMKM sadar akan risiko yang terjadi dan bisa melakukan pembobotan akan risiko? Dan yang kedua, bagaimana cara menetapkan penyedia jasa pelatihan SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi? Baik, terima kasih Mbak Tini yang sudah membantu membacakan pertanyaan dari Pak Yudi. Kami terkait dengan bagaimana mengimplementasikan risk management di LKM dan UKM. Saya kira karena yang menjalankan ini ada dua, yaitu BRI dan ada di Pak Elan dan ada di Pak Bakri. Kami persilakan mungkin jawaban singkat dari Pak Elan lebih dahulu Pak. Silakan Pak. Masih mute ya Pak? Pak Elan masih mute Pak? Di unmute dulu Pak. Ya, Pak. Ya, selamat siang Pak Bagio. Pak Bagio, sudah terdengar suara saya? Sudah Pak. Itu tadi mohon info Pak, itu pertanyaan Bapak. Saya tadi nggak mendengar penjelasan dari Ibu Tini, tapi saya melihat di chatnya ini bagaimana mengetahui apakah pimpinan koperasi atau UKM akan risiko yang sadar akan risiko yang terjadi dan bisa melakukan pembobotan akan risiko. Gitu ya? Betul ya, Pak? Betul, Pak. Betul. Oke. Jadi begini, Pak, memang ini kan merupakan, kalau menurut saya adalah merupakan benteng first defense ya, atau benteng pertahanan pertama ya dari pengelolaan manajemen risiko di satu organisasi. Jadi risk owner atau pimpinan koperasi maupun stafnya itu harus tahu persis risiko-risiko apa yang ada di dalam kegiatannya atau pekerjaan yang dilakukan.
Nah, bagaimana caranya? Ya tentu yang pertama tadi Bapak Usui sudah menjelaskan juga bahwa bisa dilakukan brainstorming, ya. Kemudian juga nanti disepakati bersama di dalam organisasi tersebut risiko-risiko apa yang ada di aktivitas itu. Kemudian dibuatkan registernya, Pak. Jadi dibuatkan checklist atau semacam register, dan itu mereka ada secara reguler ya mengevaluasi atau self assessment ya terhadap kegiatannya. Apakah ini sudah dilakukan? Apakah ini belum? Jadi mereka bisa melakukan self assessment terhadap pekerjaannya sendiri. Ya. Itu akan sangat efektif ya dalam mitigasi risiko. Kemudian juga tentu pengawasan dari atasnya langsung melakukan self assessment juga yang memantau di situ apakah sudah dilakukan self assessment. Nah, itu kira-kira itu Pak yang bisa menjadi mendorong kita memahami di dalam organisasi itu memahami risiko-risiko apa yang melekat di dalam kegiatannya, Pak. Risiko inherent apa yang ada di situ. Saya kira itu Pak Bagio. Terima kasih Pak Yudi. Mudah-mudahan bisa terjawab. Ya, terima kasih Pak Elan yang sudah menyampaikan jawaban atas pertanyaan dari Pak Yudi. Tapi sedikit mungkin menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Elan, Pak Yudi. Jadi sebetulnya ada 3 proses penting di dalam melakukan manajemen risiko itu. Yang pertama ada risk identification. Jadi siapapun pelakunya, apakah itu nanti lembaga keuangan atau individual, termasuk UKM, adalah bagaimana dia mengenali risiko yang ada dalam diri dan usahanya itu. Itu yang pertama namanya risk identification. Kemudian yang kedua adalah risk mitigation. Jadi setelah kita kenali, kemudian yang kedua kita mitigasi, kita harus kendalikan. Itu yang paling sederhana, ya. Kemudian yang ketiga baru kita lakukan risk control. Kita evaluasi. Kalau sudah kita lakukan, ada kemajuan apa enggak? Gitu ya. Apakah ada perubahan atau tidak? Kalau tidak, kita review kembali lagi. Gitu. Jadi begitu sederhana dalam perlakuan risiko dalam implementasi secara sederhana seperti itu. Tapi kalau yang lengkap itu ada 7 tahapan, itu panjang sekali. Tapi kalau untuk yang simpel bagi seorang pengusaha itu cukup 3, kenali dulu risiko, risk identification, kemudian lakukan kedua risk mitigation, kendalikan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah lakukan risk control ya. Kita evaluasi, kemudian kita kembali lagi lakukan. Terus begitu siklusnya. Oke. Terima kasih Pak Yudi. Mungkin kita masih ada waktu ini 5 menit lagi. Kalau ada yang ingin hand raise silahkan. Tapi kalau tidak, saya lihat di sini ada pertanyaan dari Pak Dinda ya. Pak Dinda ingin sharing Pak. Tapi kalau bisa jangan lama-lama, kasih kesempatan ke Pak Dinda 2 menit ya Pak. Nanti kita kasih session tersendiri Pak Dinda yang udah pengalaman di PNM ya. Jadi beliau ini sebenarnya narasumber juga ini. Silakan Pak, kita sharing Pak. Terima kasih Pak. 2 menit Pak, mudah-mudahan bisa selesai. Saya akan menggunakan slide-nya Pak Elan mengenai 3 level of defense. Saya akan mulai dari level pertama, di mana para ujung-ujung operasional menjadi risk owner. Sebagai contoh misalnya kasir, itu juga risk owner. Ketika dia masuk mendapatkan uang dan mendapatkan formulir, apa yang harus dilakukan oleh dia, itu harus udah ada ininya Pak, udah ada SOP-nya. Dan itu dia harus sudah matang, harus diapain uang itu dan bagaimana cara transaksinya. Di jurnalnya pun mungkin harus sudah ada SOP-nya, siapa yang tanda tangan di situ. Apakah dia dan atasannya saja cukup, dia atau plus internal control yang mensahkan bahwa transaksi itu betul adanya. Itu yang kedua yang namanya risk owner. Risk owner lainnya adalah mungkin di bagian kredit. Macet itu bukan sebuah hasil, tapi sebuah akibat. Para kredit, para penyalur kredit itu dia harus mengetahui persis apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya menganalisa sebuah usaha. Itu risk owner yang kedua. Banyak sekali risk owner di dalam usaha sebuah organisasi atau sebuah keuangan. Nah, risk owner itu dia harus benar-benar sudah paham betul apa risiko yang ada di dalamnya. Ketika bertemu dan tidak ketika ada risiko yang tidak dia dapati, dia harus catat itu risiko apa. Nanti diajukan kepada manajemen. Ini yang namanya level kedua, di mana manajemen itu
independen terhadap risk owner. Dia melakukan pengumpulan data, melakukan analisa, lalu menentukan risk appetite-nya seperti apa, risk toleransi seperti apa. Itu akan dilakukan secara berkala pada risk session. Dan temuan-temuan itu juga bisa ditemukan oleh level ketiga, internal control, internal auditor kita, gitu ya. Nah, level ketiga ini akan memberi masukan kepada risk level kedua bahwa ini loh yang udah masukan tapi belum ada mitigasinya seperti apa. Ini adalah sebuah perjalanan. Nanti tim dari manajemen risiko yang sifatnya independen itu melakukan analisa dan sebagainya seperti yang dilakukan oleh Pak Elan katakan tadi. Nanti akan ketemu risk appetite apa yang akan dilakukan, toleransi apa yang akan diberikan. Jadi sebuah risiko ini ada 3 komponen sebetulnya. Tadi mengenai tugas risk on, level 1, level 2, dan level 3. Itu ada tata kelolanya. Siapa melakukan apa. Makanya sebelum ada risk management, ada tata kelola, bagian dari itu. Terus berikutnya adalah masalah kepatuhan. Kepatuhan. Nah, misalnya ada kepatuhan menentukan cadangan risiko, itu dari mana aturannya? Di Kementerian Koperasi apa? Lalu bagaimana koperasi mengadopsinya? Apakah ada aturannya? Nah, aturan-aturan ini harus dibuat. Misalnya ada aturan selain pencadangan, aturan tindakan anti pencucian uang, itu ada aturannya. Lalu bagaimana koperasi mengadopsi itu? Nah, jadi ada kepatuhan-kepatuhan dari luar diinternalisasikan, ada tata kelola siapa melakukan apa, itu yang namanya satu kesatuan. Tata kelola, risk management, dan kepatuhan. Itu harus terintegrasi. Dan itu harus didesain, Pak. Nah, desain itu seperti apa? Desain itu harus dikerjakan bersama-sama. Lalu bagaimana mensadarkan tadi, harus dibuat kode etik dan pola perilaku. Kode etik dan pola perilaku itu harus dibiasakan, dilaksanakan oleh semua pihak. Untuk bisa melaksanakannya, satu harus dibuat bersama-sama. Yang kedua, harus dilakukan oleh paling atas dan paling bawah. Itu yang dilakukan. Terakhir adalah harus meyakinkan bahwa proses tata kelola, risk management, dan kepatuhan itu selalu dilakukan audit manajemennya, audit risikonya. Audit risikonya itu akan menentukan maturity dari risiko tersebut. Nah, maturity dari risiko tersebut yang akan menjadi perhatian para investor untuk masuk ke dalam organisasi. Terima kasih Pak Dinda. Jadi, saya meluruskan aja apa yang disebut Pak Elan. Luar biasa Pak Dinda. Ini applause buat Pak Dinda. Terima kasih Pak. Banyak sekali hal yang bisa sebetulnya Bapak sampaikan. Ini kan salah satu direktur di PNPM, ya, di PMN. Ya. Jadi sebetulnya kita sebetulnya kita banyak narasumber yang bisa memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara mengimplementasikan risk management dari mulai konsep, ya, dari mulai konsep membuat framework-nya sampai kemudian diturunkan ya menjadi sebuah manual kebijakan, ya, manual kebijakannya. Kemudian bagaimana tataran cara teknis operasionalnya di industrinya gitu ya. Jadi MVA ini memang sangat lengkap ya, sangat lengkap. Dari regulator ada, dari pelakunya ada, kemudian dari industri ada, dari akademisi sebagai researcher juga ada gitu. Jadi mudah-mudahan keberadaan kita ini bisa memberikan manfaat ya, insya Allah memberikan manfaat ya kepada stakeholder ya, baik pemerintah, regulator, otoritas, insya Allah. Terutama bagi mahasiswa ini yang baru bergabung join hari ini, mungkin ada istilah-istilah yang baru ya. Mungkin itu asing ya, saya yakin asing, tapi jangan takut ya, jangan berhenti sampai di sini. Kita eksplor, kita gali terus ya, sehingga wawasan kita menjadi bertambah, menjadi kita semakin bisa melihat dunia lebih luas lagi. Ternyata seperti itu loh mengelola industri keuangan gitu ya. Adik-adik semua ini ya, para mahasiswa dari UI ada, dari Unpad, dari Universitas Pertamina, dari Gici Business School ada. Terima kasih sudah bergabung. Semuanya, dari Bapak dan Ibu dosen juga yang sudah bergabung, terima kasih. Mohon maaf, ini sebetulnya pengen lebih jauh lagi kita eksplor, tapi waktunya nggak memungkinkan. Sebentar lagi mungkin Zoom akan meng-close kita, tapi sebelum kita close, kita tutup dengan foto bersama dulu. Sebelum saya tutup juga, terima kasih kembali sekali lagi kepada para narasumber yang sudah ikhlas menyampaikan dan berbagi pada kita semua hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Amin. Amin. Kita nggak ada
imbalan apapun di sini, kita terima kasih sekali lagi dan kita berharap semua ini adalah kebaikan bagi kita. Yang belajar adalah juga menjadi amalan soleh. Bagi yang memberi juga ini amalan soleh. Insya Allah, amin. Terima kasih untuk semuanya. Kita bisa foto bareng-bareng dulu. Mbak Tini mau foto, Mbak? Pak Punten, Pak Noval, sakit Pak, ini laptopnya belum bisa disetting. Oh ya, oke. Mas Noval mungkin? Mas Noval? Oke, saya full screen dulu, semuanya siap. Mohon dibuka dulu, ada Mbak Salsabila dan teman-teman yang lain belum kebuka, oke? Sudah kebuka? Siap semuanya? 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua, ini ada 4 halaman. Mohon yang belum dibuka, saya buka kembali. Saya foto 1, 2, 3. Oke, yang ketiga, slide yang ketiga, mohon dibuka dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, ada slide yang terakhir, yang keempat. Mohon dibuka juga gambarnya, fotonya. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas